Shalom, selamat datang di Efrata Community Church Semarang. Bagi Anda yang baru pertama kali ibadah bersama kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Haleluya! Pagi hari ini kami percaya kebebasan menjadi milik kami, sebab Yesus kami dahsyat. Kami bersyukur karena bangsa kami sudah merdeka. Dan hari ini Tuhan, kami percaya setiap kutuk dosa, belenggu yang membelenggu hidup kami sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat Tuhan hadir di tempat ini, menyatakan kuasa, pemulihan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan ambil alih, bekerjalah, memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Yang percaya sama-sama katakan dengan sorak-sorai, amin.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Mari berikan sorak-sorai buat bangsa kita yang merdeka. Kita punya Allah yang luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ini bulan Agustus kita merayakan kemenangan, bukan hanya kemenangan bangsa ini dari jajahan Belanda ataupun penjajah lainnya, tapi ini juga kemenangan kita karena Kristus mati buat kita. Bangkit berikan kemerdekaan atas dosa. Satu suara sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami bersyukur Engkau Allah yang nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Dari Jemaat Efrata, satu suara sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara. Mari sama-sama nyatakan keselamatan bagi Allah kita. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kami berdoa Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia dipulihkan. Dahsyat Allah kami, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama, biar ini menjadi doa buat kita semua untuk bangsa ini. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Engkau Tuhan kemenangan buat kami. Biar kami bangkit nyatakan kemenangan itu bagi dunia ini, bagi bangsa ini. Bahwa di dalam Engkau ada kemerdekaan atas dosa. Terima kasih Tuhan. Kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi dari awal katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kembali dari awal sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua sama-sama katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Mari bertepuk tangan sama-sama kuat-kuat Efrata. Kebesarannya sampai setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siap-siap Efrata, naikkan suara. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Engkau Tuhan, Dialah Tuhan. Sekali lagi katakan, Dialah Raja. Dia Tuhan yang dahsyat. Sebelum duduk, mari kepalkan tangan saudara. Kita akan katakan merdeka dalam hitungan yang ketiga. Ada 3 kali ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya bangsa Indonesia, oke bisa ya. Bangsa Indonesia Merdeka, merdeka, merdeka. Sebelum duduk kasih tahu kiri kanan kita sudah merdeka. Puji Tuhan dalam hadirat Tuhan, dipersilakan duduk. Kita bersyukur
Kita bersyukur dan bangga punya Tuhan seperti Yesus yang kita sembah. Bangsa Indonesia juga yang sudah merdeka. Kita dimerdekakan oleh kuasa darah anak domba Allah yang pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang mohon perhatian dari Bapak Ibu untuk mendengarkan. Kita bersyukur juga di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta Paulus Baskoro. Kami menyambut dengan sukacita. Terima kasih buat pelayanan firman di ibadah pagi dan siang. Dan mohon waktu sebentar Bapak Ibu, setelah ibadah satu selesai, Bapak Ibu jangan langsung pulang dulu karena ada beberapa bagian yang akan kita lakukan. Yang pertama ada lomba masak makanan sehat bertempat di kanopi parkir depan gereja, ya, yang biasa dipakai ibu-ibu untuk jualan. Nanti di sana ada juri-juri yang akan menilai hasil masak dari tim-tim yang sudah persiapan dari kemarin. Kemudian ada acara penyuluhan pola hidup sehat bertempat di ruang Sinai 1. Bagi Bapak Ibu yang mau sehat bisa mengikuti acara ini. Narasumber dari ahli gizi Rumah Sakit Pantiwilasa. Kemudian yang ketiga ada penyuluhan ketahanan pangan dan budidaya tanaman di Balai RW. Dan yang keempat ada cek kesehatan pemeriksaan mata gratis bertempat di carport sebelah kiri gereja. Bagi Bapak Ibu yang mungkin bermasalah dengan mata minus dan lain-lain dan butuh kacamata, silakan bisa ambil kesempatan untuk memeriksakan mata Anda. Dan bukan hanya itu juga Bapak Ibu, di depan kalau Bapak Ibu melihat ada beberapa stand itu ada nanti ada basar, panitia juga menyediakan basar makanan bagi Bapak Ibu yang mau turut mengambil bagian silakan membeli makanan yang sudah disiapkan oleh para panitia. Dan juga ada beberapa kegiatan acara untuk para anak-anak sekolah minggu, orang-orang dewasa, yaitu ada kegiatan lomba permainan tradisional, ada egrang, bakiak dan juga caping. Kemudian ada juga untuk mewarna dan menggambar khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Dan juga ini ada titipan bagi Bapak Ibu yang masih kuat bisa mengikuti acara egrang ya. Bakiak juga bisa, tapi untuk yang lansia mohon gak usah ikut ya Bapak Ibu, titipan dari panitia. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi yang mungkin karena pengumumannya terlalu cepat dibacakan, bisa bertemu dengan panitia yang ada di depan. Sebelumnya juga, sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebihnya kita akan memberi persembahan. Mari para petugas kolektan dipersilakan untuk mempersiapkan diri, kita memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Sampai hari ini kami melihat pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan tilik dari tempat maha tinggi. Bagi jemaat Tuhan yang akan mengembalikan persepuluhan. Tuhan senantiasa memberkati apa yang kami tabur tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sungguh kami rindu Tuhan, kemuliaan dinyatakan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Yes, Lord. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi katakan bersama ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. melihat bangsa Indonesia yang subur diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan curahan Kami akan melihat bangsa Indonesia di atas rata-rata, memberkati bangsa-bangsa di dunia. Ya Tuhan, Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi angkat hatimu lebih lagi. ya Allahku, nyatakan Ini kemuliaan-Mu, kerinduan kami ya Tuhan. ya Allahku, Yes Lord, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Haleluya. Yesus. Indonesia diberkati, Indonesia subur, Indonesia dipulihkan. Haleluya. Haleluya. Kami bawa pujian di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan Indonesia
81 tahun bangsa kami ada dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan akan melanjutkan dengan sempurna. Kami berdoa satukan hati untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang memberkati bagi bangsa-bangsa lain. Kiranya dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, Engkau memberikan hikmat yang tertinggi supaya dapat mengatur bangsa ini dengan hikmat yang dari sorga. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Kiranya Tuhan yang akan bekerja secara luar biasa. Ekonomi bangsa kami kuat dan bangkit kembali dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Anugerah-Mu turun buat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kiranya anugerah dan kemurahan Tuhan turun. Bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami penuh dengan damai sejahtera. Bangsa kami diberkati Tuhan. Dan kami akan menyaksikan bangsa kami penuh kemuliaan Tuhan. Ada orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih buat hari ini kami boleh berdiri dan kami boleh ada di bangsa Indonesia. Sebentar kami akan mendengarkan pesan firman-Mu. Tuhan berbicaralah buat kami dan kami siap menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dalam berkat kemurahan Tuhan dengan sorak-sorai sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu. Yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Wah, ini luar biasa, merah-merahnya banyak saudara ya. Bukan hanya Imlek saja merah, tapi ini 17 juga merah-merah. Merah putih. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Kesempatan pagi hari ini saya percaya semua sukacita dan kita bersyukur Indonesia 81 tahun. Mari kita terus berdoa buat bangsa ini di tengah segala macam tantangan, persoalan, tapi kita percaya Tuhan akan campur tangan. Baik, saya mendengar ada banyak acara hari ini, jadi mari sebelum kita melaksanakan tugas acara kita 17 Agustus, mari kita akan dengarkan pesan Tuhan. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang sederhana. Yang pertama, pernahkah Anda lesu dan lelah? Yang kedua, apakah Anda sering lesu dan lelah? Jadi kalau yang pertama mungkin bisa dijawab pernah atau tidak. Kalau yang kedua, ya tidak sering, tapi juga ada yang mungkin menjawab sering juga gitu ya. Tapi yang ketiga, apakah ini Anda saat ini sedang lesu dan lelah? Saudara, saya percaya tidak kebetulan ini 17 Agustus besok. Jadi mari kita tetap semangat, pertanyaan-pertanyaan sederhana memberikan kita semangat yang luar biasa. Nah, ada cuitan yang sederhana dari Insta Julid. Dia memberikan cuitan di dalam IG-nya. Dia berkata begini, Senin sampai Jumat kerja keras dari pagi sampai malam tidak pernah berhenti. Kemudian Sabtu sampai Minggu freelance untuk bayar kontrakan, untuk bayar cicilan sepeda motor, untuk beberapa hal, bantu orang tua, bantu adik dan segala macam. Dan dia berkata, saya iri dengan teman-teman saya. Mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa beri barang-barang yang bagus, sementara saya sedang berjuang, sementara saya sedang melakukan hal yang dari pagi sampai malam. Dan dia berkata, rasanya capek, rasanya penat, rasanya tidak bergairah. Tapi saudara, hari ini pesan firman Tuhan dengan tema berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Mari perhatikan Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, mari kita akan perhatikan baik-baik. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan langit dari ujung ke ujung.
Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ini adalah pesan Tuhan kepada Nabi Yesaya ketika bangsa Israel dibuang ke Babel. Jadi ada 12 suku di Israel, 10 suku dibuang ke Asyur, 2 suku dibuang ke Babel. Nah, salah satu dari 2 suku itu adalah suku Yehuda. Dan dalam konteks Nabi Yesaya menyampaikan pesan ini ditujukan kepada 2 suku yang dibuang ke Babel dan salah satunya adalah Yehuda. Saudara, di masa-masa perjuangan, di masa-masa pembuangan tidak mudah. Nah, kalau kita perhatikan kitab Yesaya ini pasal-pasal 39, 38, 39, 40, ini adalah pasal-pasal yang ditulis Yesaya ketika dia sudah tua, ketika dia sudah senior. Dan saudara, dalam pasal-pasal ini bicara tentang nubuatan-nubuatan, apa yang akan terjadi dalam hidup bangsa Israel. Sebuah penghiburan, sebuah pengharapan, dan di mana mereka sedang tertawan di Babel. Saudara, di pasal-pasal ini juga bicara tentang pemulihan yang akan terjadi. Tapi bukan itu saja. Di pasal-pasal ini bicara juga tentang hadirnya Mesias. Nubuatan tentang hadirnya Mesias. Nah, tetapi yang perlu direnungkan adalah ketika bangsa Israel, mereka sedang ada di dalam pembuangan. Apa yang terjadi? Hidup mereka makin menjauh dari Tuhan. Hidup mereka masuk dalam penyembahan berhala. Ekonomi mereka hancur. Moral mereka makin merosot. Mereka menghadapi tekanan yang sangat berat. Nah, yang ironis adalah di ayat 40, ayat 30. Mari perhatikan kondisi yang sangat menyedihkan itu. Terbukti dari apa? Perhatikan ayat 30, Yesaya pasal 40. Orang-orang muda menjadi lesu, menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara, ini sesuatu yang ironis. Kenapa? Mari perhatikan, ada kelompok-kelompok yang disebut di dalam teks ini. Bukan senior-senior, bukan orang-orang tua. Mohon maaf kalau mungkin ayat ini berkata orang-orang yang sudah lanjut mulai lesu. Agak masuk akal, saudara. Tapi ayat 30 ini berkata orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Dari ayat ini saudara bisa mengambil kesimpulan betapa bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel, mereka makin terperosok, mereka makin lesu, mereka makin lelah, mereka makin tidak ada harapan. Apa buktinya? Lihat kelompok-kelompok yang menjadi gambaran kekuatan, yaitu anak-anak muda, teruna-teruna, yang harusnya anak-anak muda semangat, yang harusnya teruna-teruna itu antusias. Tapi Alkitab berkata, orang-orang muda juga lelah, juga lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara, rasanya tidak ada harapan. Bangsa Israel yang sebetulnya Tuhan tetap mengharapkan mereka bangkit, tapi kondisi tidak makin baik. Itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu semua. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi, tapi di momen 17 Agustus ini, mari kita terus berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang luar biasa. Nah, apa arti lesu? Lesu itu artinya lamban. Lesu itu artinya lambat. Lesu itu kalau dalam bahasa Jawa artinya melempem. Gak ada daya. Apa arti lelah? Lelah itu artinya letih, capek, penat. Rasanya udah gak ada daya lagi. Mungkin hari ini ada di antara kita sedang capek, lelah, penat.
menghadapi ekonomi, menghadapi keluarga, menghadapi suami yang tidak berubah-berubah, menghadapi pekerjaan yang makin berat, ada target-target yang rasanya membuat makin tak berdaya. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, mari terus berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berlari tidak menjadi lesu dan tidak berjalan menjadi lelah. Yang pertama, mari fokus kepada Allah yang tidak lesu, yang tidak lelah dan tidak lesu. Mari perhatikan ayatnya, Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan langit dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara, ayat ini berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dan kata selanjutnya dikatakan, ia di sini tidak menunjuk Nabi Yesaya, ia di sini tidak menunjuk nabi-nabi yang lain, tapi menunjuk pribadi Tuhan di kalimat sebelumnya. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara, memang tidak mudah di masa-masa pembuangan. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah berpergian, kemudian Bapak Ibu sudah mengatur acara berpergian kira-kira 1 minggu, dan saudara ketika mau pergi senang sekali karena berharap ketika 1 minggu sangat nyaman. Tapi saya rasa kita semua mungkin pernah punya pengalaman, baru 2 hari rasanya sudah nggak nyaman, baru 2 hari rasanya sudah pengen pulang gitu ya. Kenapa? Karena bukan di tempatnya sendiri. Sesederhana-sederhananya tempat sendiri, lebih baik di tempatnya sendiri daripada ada di tempat lain. Saudara, bangsa Israel dibuang ke Babel, tidak di tempat sendiri. Mereka hidup makin tidak baik, ekonomi mereka berantakan, dan saudara, moral mereka juga tidak bagus. Tapi saudara, pesan Tuhan datang kepada bangsa Israel yang ada di Babel, supaya mereka tetap berlari tidak lelah, berjalan tidak lesu. Kenapa? Karena mereka punya Allah yang tidak lelah, mereka punya Allah yang tidak pernah lesu, mereka punya Allah yang luar biasa. Apa buktinya? Di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat ini berkata, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Gambaran yang mau disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel, supaya mereka tidak lelah, supaya mereka tidak lesu, meskipun di tempat pembuangan tidak mudah ada di sana. Tapi Yesaya dalam firman Tuhan berkata, Tuhan Allah, Dia tidak lelah dan tidak lesu. Dia ciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Hari pertama Tuhan berkata jadi terang, terang jadi. Hari yang kedua Tuhan berkata jadi cakrawala, cakrawala jadi. Hari yang ketiga Tuhan berkata jadi tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan jadi. Hari yang keempat Tuhan berkata jadi benda-benda penerang, benda-benda penerang jadi. Hari yang kelima Tuhan berkata jadilah hewan, hewan-hewan jadi. Hari yang keenam Tuhan ciptakan manusia. Tuhan tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Bahkan dari dulu sampai sekarang, ribuan tahun dunia ini, Tuhan tidak pernah capek dan tidak pernah lelah. Dan di dalam ayat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Ayat 27, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara, wajar memang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi tidak ada harapan, dalam kondisi sangat tidak baik, bangsa Israel mempertanyakan kehadiran Tuhan. Bukankah itu yang kadang sering kita alami? Ketika semua baik-baik saja, Bapak Ibu mohon maaf kita sering lupakan Tuhan. Tapi ketika kondisi menghimpit kita, kondisi membuat kita terpojok, kondisi membuat kita patah semangat, kita sering bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana?
Aku udah setia ke gereja. Aku sudah beri persembahan. Aku udah melayani. Tuhan, Engkau ada di mana? Dan ini yang terjadi. Kalau saya boleh pakai bahasa sehari-hari, Israel mungkin berkata begini, Tuhan, katanya aku biji matamu, katanya aku adalah umat pilihanmu, katanya aku adalah umat perjanjianmu. Tapi waktu aku dalam pembuangan, waktu aku dalam terjepit, Tuhan ada di mana? Dan saudara, ini pertanyaan yang disampaikan oleh bangsa Israel. Tapi saudara, sejak Kitab Keluaran, Tuhan berkata, Ego eimi, aku adalah aku. Tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kamu berubah setia, tapi aku tidak pernah berubah setia. Kamu tinggalkan aku, tapi aku tidak pernah tinggalkan kamu. Saudara percayalah, Allah yang saudara sembah adalah Allah Ego eimi, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Percaya, katakan amin. Yang percaya Tuhan Immanuel, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, luar biasa. Bahkan dalam perjanjian baru Tuhan berkata, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah anggur, pokok anggur yang benar. Saudara perhatikan, Yesus dia memperkenalkan siapa dirinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan, pribadi Tuhan menentukan kualitas hidup kita. Sejauh mana saudara dan saya mengenal Tuhan? Kalau pengenalan tentang Tuhan, apa kata orang, saudara kita tidak akan mengalami sesuatu. Mengapa Abraham dia bisa rela tinggalkan Ur Kasdim? Mengapa Elisa dia bisa tinggalkan pekerjaannya? Saudara jangan lupa, Elisa orang kaya. Karena dia punya 10 kerbau sebelum dia dipanggil Tuhan. Elisa bukan orang biasa-biasa, dipanggil menggantikan Elia. Elisa berkata dan dia tinggalkan semuanya itu. Karena dia punya Tuhan, dia tahu siapa Tuhannya. Siapa yang kenal Ayub yang kaya diberkati. Tapi ketika dia dalam kondisi tidak baik, dia berkata, kalau Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, seorang anak dia tidak akan pernah meragukan papanya kalau dia kenal betul papanya. Ada banyak seringkali kita meragukan Tuhan karena kita merasa Tuhan hanya sebagai pelengkap kebutuhan. Tuhan hanya sebagai sebutan dalam syair lagu. Tapi kita tidak pernah mengalami Tuhan. Mari belajar dari Ayub. Saudara Ayub dia berkata, pasal 42, kalau dulu aku kenal Tuhan dari kata orang, sekarang dengan mata kepalaku sendiri aku mengenal Tuhan. Saudara, Tuhan adalah pribadi, bukan hanya sekedar kuasa. Makanya ketika bangsa Israel sedang bertanya-tanya tentang Tuhan, Tuhan menjawab, aku pencipta bumi dari ujung ke ujung. Sedang menunjukkan dia pribadi yang perkasa, dia pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan, yang selalu ada bersama-sama. Itu sebabnya bagaimana supaya saudara dan saya berlari tidak pernah lesu, berjalan tidak pernah lelah. Saudara, mari kita percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah lelah, tidak pernah lesu. Yang percaya sorak-sorai tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, fokus kepada Allah yang selalu memberikan kekuatan. Perhatikan ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya ulang sekali lagi, mengapa kita harus terus berlari, tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Mari perhatikan ayat ini, dia berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi Yesaya dia berkata kepada bangsa Israel, kamu sedang lelah, kamu sedang capek. Kalau kamu sedang lelah, capek, penat, tidak berdaya, datang kepada Tuhan. Ayat ini dia berkata, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saudara, kata kekuatan di dalam bahasa aslinya dipakai kata koah. Dalam bahasa aslinya dipakai kata koah yang menunjukkan kapasitas atau energi Tuhan yang tersedia secara aktif. Bukan hanya 1-2 hari, tapi energinya Tuhan. Saya percaya mungkin ada di tempat ini, Bapak Ibu,
pernah digendong ayah. Dan saya juga pernah digendong. Saudara, kenapa saya percaya ada dalam gendongan ayah saya? Papa saya lahir di Mojokerto, dia tingginya 180 cm, saudara ya. Pemain bola basket waktu SMA. Jadi badannya kekar gede. Saya bersyukur ada di pundak beliau. Dan saya tidak pernah takut karena kekuatannya pasti lebih besar dibandingkan saya. Kekuatannya pasti lebih keren dibandingkan saya. Saudara, kata kekuatan di dalam ayat itu dipakai kata koah, kapasitas energi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bisa angkat 2-3 kursi, 5 kursi di tempat ini. Karena saudara punya kekuatan energi. Atau mungkin saudara bisa pikul beras 25 kilo. Atau mungkin saudara bisa angkat benda-benda yang lain. Saudara coba bayangkan Tuhan yang luar biasa. Yang ciptakan langit dan bumi tadi. Mari perhatikan Tuhan diposisikan sebagai pemberi aktif. Yang terus-menerus mengalirkan suplai energi baru. Dari saat kita ada pada titik nol atau kehabisan tenaga. Jadi umat tidak perlu khawatir bahwa masalah dan kesulitan mereka terlalu hebat. Dan mereka lupa punya Tuhan yang luar biasa. Lupa punya Tuhan yang besar. Jadi hari ini, kalau mungkin ada di antara kita sedang mengalami kelemahan stamina, mungkin itu dalam konteks energi secara fisik, atau mungkin roh kita. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang luar biasa. Percaya, katakan amin. Saudara, ada kisah menarik seorang ibu kena kena tumor di bagian rahimnya. Dan saya tidak cukup banyak waktu, tapi saya menyingkat saja ceritanya. Singkat cerita, dokter berkata hidup ibu tinggal 2 bulan lagi. Dan ibu ini rasanya sangat terkejut. Dia rasanya nggak percaya dengan apa yang terjadi, artinya hidupnya tinggal 2 bulan lagi. Memang sakit yang dialami sudah berbulan-bulan, tapi vonis itu dinyatakan dan dia menjadi sangat-sangat putus asa, saudara. Nah, singkat cerita, ketika dia dengar khotbah tentang segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, akhirnya dia bangkit kembali. Dia berkata, toh suatu saat saya juga akan meninggal. Bagi saya yang penting adalah terus semangat karena Tuhan kasih kekuatan kepada saya. Jadi dalam kondisi sangat-sangat butuh energi besar karena sakitnya, saudara, dia tetap semangat beribadah, dia tetap semangat ke gereja. Tapi saudara, dalam kondisi seperti itu dia tidak pernah putus asa lagi. Dan singkat cerita akhirnya puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan, saudara. Wow, itu luar biasa. Nah, suatu saat dia diberikan kesaksian, diberi kesempatan untuk bersaksi. Dan waktu dalam kesaksian itu dia menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jemaat sangat diberkati. Dan ketika sudah mau pulang ibadah itu, ada satu ibu-ibu yang punya sakit yang sama. Dan dia cerita sama ibu ini, wah ibu hebat ya, ibu dapat terima mujizat luar biasa. Ibu yang sebetulnya 2 bulan lagi akan dipanggil Tuhan, tapi ibu sekarang bisa sembuh, sehat luar biasa. Wah, kagum saya dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan ibu yang disembuhkan dari sakit tadi, dia berkata begini, ya itu anugerah Tuhan, saya bersyukur saya bisa disembuhkan kembali. Tapi tahukah kamu, sebetulnya yang paling saya bersyukur adalah Tuhan kasih kekuatan kepada saya. Di saat saya harus bergumul dengan sakit saya. Di saat-saat pikiran intimidasi. Kamu 2 bulan lagi mati. Kamu 2 bulan lagi sudah tidak ada. Itu yang membuat saya tidak nyaman. Tapi justru disitulah Tuhan kasih kekuatan kepada saya. Saya memang bersyukur bahwa sakit saya sembuh. Tapi yang jauh lebih bersyukur adalah Tuhan kasih kekuatan kepada saya ketika menghadapi sakit itu. Saudara, Tuhan sanggup menambahkan semangat dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup menambahkan sukacita dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, fokus kepada Allah yang memberikan pengharapan. Saudara,
Mari perhatikan yang ketiga, fokus kepada Allah yang memberikan pengharapan. Yang pertama tadi, mari fokus kepada Allah yang tidak lesu dan tidak pernah lelah. Yang kedua, mari fokus kepada Allah yang memberikan kekuatan. Yang ketiga, mari fokus kepada Allah yang memberikan pengharapan. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada kata yang menarik di sini adalah menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kata menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa Ibraninya dipakai kata kafah. Apa artinya kafah? Kafah adalah begini, menanti. Belum datang pertolongan, tapi tetap dinanti. Belum datang janji Tuhan, tapi tetap dinanti. Belum datang jawaban Tuhan, tapi tetap ditunggu. Dan yang menariknya adalah menunggu bukan dengan kecemasan, menunggu bukan dengan kekhawatiran, menunggu bukan dengan ketidakpastian. Tapi kata kafah yang dipakai adalah meskipun belum datang pertolongan, meskipun belum datang janji Tuhan itu, tapi tetap menanti dengan penuh kepastian, menanti dengan penuh iman, menanti dengan penuh kekuatan Tuhan, dan percaya apa yang dinanti pasti akan datang dan Tuhan akan campur tangan. Saudara, saya tidak tahu mungkin hari ini saudara sedang ada dalam penantian, tapi menariknya dalam ayat ini, menanti bukan dengan ketidakpastian. Menanti, nantikanlah tapi dengan penuh kesabaran. Nantikanlah dengan penuh keyakinan. Pasti saudara akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Makna menantikan Tuhan adalah setia dalam proses yang dihadapi. Saya senang dengan kata-kata setia dalam proses tanpa protes. Belajar setia. Saudara, karena disitulah Tuhan akan kerjakan. Ilustrasi yang dipakai adalah burung Raja Wali. Bukan burung gereja, bukan burung yang lain. Burung emprit atau apalah, saya tidak tahu itu ya. Saudara yang mungkin lebih memahami. Tapi yang dipakai adalah deskripsinya, burung Raja Wali. Burung yang dipakai sebagai lambang ketangguhan. Burung yang tinggal di tempat yang tinggi. Burung yang suka di atas badai terbangnya. Burung yang sanggup melintasi daerah yang luas, memiliki ketajaman penglihatan dan penciuman, tidak pernah menyerah terhadap lawan, memiliki daya kekuatan yang besar. Saudara mungkin bisa waktu khusus bicara tentang ini. Tapi saudara, intinya adalah di sini. Kalau burung Raja Wali sudah titik usia tua tertentu, dia akan naik ke atas gunung yang paling tinggi. Di sana dia akan berdiam diri. Dan apa yang dilakukan? Dia hancurkan paruhnya. Dia hancurkan supaya lepas. Bulunya dia patoki, dia lepas juga, dan dia gundul kuku yang ada di kakinya dan segala macam. Singkat cerita, di atas gunung itu dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi saudara, beberapa minggu kemudian mulai tumbuh tunas bulu yang ada di badannya, mulai muncul lagi kuku yang ada di kakinya, muncul lagi paruh yang ada di bagian mulutnya. Dan saudara, beberapa bulan kemudian lengkaplah semua. Dan saudara, di momen itu dia terbang, kekuatannya 2 kali lipat dibandingkan dengan kekuatan sebelumnya. Kata menanti-nantikan Tuhan, seperti burung Raja Wali, ketika dia ada di tempat yang tinggi, dia berdiam bersama dengan Tuhan. Ini menariknya. Kata menanti-nantikan Tuhan bukan berarti pasrah saudara, tapi tetap terhubung dengan Tuhan. Tetap percaya Tuhan yang disembah tidak pernah meninggalkan. Dan apa yang terjadi? Raja Wali yang sudah diperbaharui kekuatannya itu, dia keluar dari sarang tempat yang tinggi itu. Dia terbang dengan kekuatan sayap. Dan saudara, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Ada pergumulan betul, ada tantangan betul, ada persoalan betul. Tapi Alkitab berkata kita punya pengharapan yang tidak pernah berhenti. Berlari tidak pernah lesu, berjalan tidak pernah lelah.
Karena Tuhan sumber pengharapan kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, ada sebuah kata-kata yang menarik dari Sadhu Sundarsing. Sadhu Sundarsing dikenal sebagai penginjil jubah kuning. Karena ketika kemana saja dia selalu pakai jubah kuning. Nah, kalau saudara sempat baca bukunya menarik sekali. Nah, apa yang terjadi, dia bukan orang Kristen. Dia dari agama Hindu, dari agama tertentu. Dan singkat cerita akhirnya dia percaya Yesus. Keluarganya tidak terima. Dan bagaimana caranya supaya dia bisa mati. Singkat cerita keluarganya ngadain pesta. Dan ketika keluarganya ngadain pesta, Sadhu Sundarsing berpikir ini sebuah sambutan luar biasa. Padahal keluarganya sedang merencanakan kematian dari Sadhu Sundarsing. Kenapa? Karena ini mencoreng keluarga. Ini mencoreng silsilah keluarga. Ada yang percaya kepada Yesus. Saudara, hidangan disajikan dan sengaja di meja. Piring di bagian meja Sadhu Sundarsing dikasih racun supaya ketika Sadhu Sundarsing makan dan mati. Dan singkat cerita mereka ngadain pesta, Sadhu Sundarsing duduk di tempat yang sudah ditentukan. Dia makan dan mereka senang, sukacita. Sadhu Sundarsing tidak tahu apa yang sedang dilakukan keluarganya. Dan singkat cerita mereka melepas Sadhu Sundarsing. Dan di dalam perjalanan Sadhu Sundarsing mual-mual muntah. Dan singkat cerita dia terkapar saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjamah dia. Tuhan memberikan kekuatan dan dia segar kembali. Dan dia menjadi penginjil India yang dipakai Tuhan. Luar biasa. Mari perhatikan apa yang dikatakan di dalam kutipan yang sederhana yang bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Nah, mari perhatikan apa yang dikatakan oleh Sadhu Sundarsing. Nah, mudah untuk mati bagi Kristus, tetapi sulit untuk hidup baginya. Kematian hanya memakan waktu 1 atau 2 jam saja. Sedangkan hidup bagi Kristus berarti mati setiap hari. Saudara, apa yang dimaksud? Sadhu Sundarsing sedang berkata, pengharapan di dalam Tuhan yang selalu akan memberikan kekuatan. Meskipun ada banyak hal yang harus dihadapi. Tidak perlu menyerah. Dan akhirnya di India ada gereja Sadhu Sundarsing yang berdiri. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang meskipun ada tantangan, persoalan, dia tidak pernah menyerah. Jadi hari ini saudara, mari jadilah pribadi yang berlari tidak pernah lesu. Dan berjalan tidak pernah lelah. Tantangan memang ada, persoalan memang ada. Tapi saya berdoa seluruh jemaat Efrata, kita terbang bagi Raja Wali dengan kekuatan yang luar biasa. Yang percaya Tuhan Immanuel menyertai kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari bagi berdiri bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, ku tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya. Mari lebih lagi dengan penuh iman bersama. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Lebih lagi dengan iman kita di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Pesan Tuhan lewat Nabi Yesaya berkata kepada bangsa Israel, supaya mereka terus berlari, tidak pernah menjadi lesu, dan berjalan tidak pernah menjadi lelah. Kehidupan bukan apa kata dunia, kehidupan bukan apa kata kita, tapi kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Mengapa kita harus terus berlari? Mari terus berjalan dalam kehidupan ini, saudara, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah lesu dan tidak pernah lelah, mendampingi kita, memberi kekuatan kepada kita, menolong kita. Waktu kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Waktu kita lemah, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Waktu kita sendirian, Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi bukan itu saja, kita punya Tuhan yang sanggup menambahkan energi yang baru, stamina yang baru, kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan selalu memberikan pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, melewati momen ibadah 17 Agustus ini, kita percaya ada pesan Tuhan yang sedang datang kepada kita. Kalau mungkin hari ini ada yang sudah penat, ada yang sudah lelah, ada yang sudah lesu, kiranya firman Tuhan ini memberikan semangat yang baru. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita melihat Tuhan yang di depan kita. Kita melihat Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Jangan jalan tertunduk. Mari jalan dengan penuh tegak, sebab ada Yesus yang bersama dengan kita. Mari percayalah, Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya disertai Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalamnya. Buat kasih setiamu Tuhan, kami percaya pertolonganmu, kami percaya anugerahmu, kami percaya kekuatanmu. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia, tetap percaya. Kekuatan kepada yang lemah, Tuhan kasih kekuatan kepada yang tak berdaya. Kekuatan yang baru turun, kekuatan yang baru dilimpahkan, kekuatan yang baru kecurah pagi ini. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau memberikan kami pengharapan yang baru. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. 1-2 menit saya memberikan waktu kepada saudara untuk datang kepada Tuhan. Mari serahkan apa yang sedang menjadi doa saudara secara khusus hari ini. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah lelah dan lesu mendampingi kita. Mari masing-masing berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkan, kuatkan Tuhan hati jemaat-Mu. Limpahi dengan urapan yang baru. Limpahi Tuhan. Kami akan terbang bagi Raja Wali dengan kekuatan sayap-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini anugerah-Mu ajaib dalam hidup kami. Mengingatkan kepada kami bahwa Allah yang kami sembah selalu bersama dengan kami.
Kadang kami capek, lelah, letih, lesu, tak berdaya. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah lelah mendampingi kami, memberi kekuatan kepada kami. Saat kami sakit, Tuhan memberi kesembuhan kepada kami. Saat kami lelah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Saat kami tak berdaya, Tuhan mengangkat kami. Saat kami tidak punya pengharapan, Engkau sumber pengharapan dalam hidup kami. Sungguh kami melihat pertolongan Tuhan detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari yang tidak pernah berhenti. Sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan, karena kekuatan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan memberkati jemaat-Mu, dan kami percaya pulang dari tempat ini semua disegarkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan memberi kekuatan buat kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, luar biasa. Silakan Bapak Ibu, dan mari kasih salam kanan kiri. Tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, kita percaya ketika kita melepaskan berkat satu dengan yang lain, Tuhan akan campur tangan. Yang percaya dalam berkat Tuhan, mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita datang, kita mengakhiri doa kita, ibadah kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Percaya, ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya Tuhan setia. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, kiranya segala berkat anugerah yang dari Tuhan melingkupi kami, memberi kekuatan kepada kami. Dan kami percaya Allah yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami, memberikan pengharapan demi pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala, kiranya Tuhan memberi kekuatan yang baru, menyempurnakan dengan anugerah yang dari sorga. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Tante Trivena, Tuhan juga campur tangan memberikan kekuatan yang sempurna, anugerah yang baru dilimpahkan. Kami menyerahkan buat seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan pertama, kedua, dan perpuluhan mereka. Apa yang mereka berikan semua demi kemuliaan Tuhan. Selesai acara ini akan ada acara-acara memperingati 17 Agustus. Kami berdoa kiranya semua acara yang berlangsung diberkati Tuhan dengan berkat dan anugerah yang baru. Dan Tuhan juga memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani. Jeripaya kami tidak pernah sia-sia, sebab Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya damai sejahtera yang dari surga tercurah dalam kehidupan kami. Saudara, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu. Di dalam Tuhan engkau tidak pernah akan dibiarkan. 1000 keturunan orang benar diberkati Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dalam berkat kemurahan Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
kegiatan besok dan silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti